madhkurun fi ba'din nushi qabili kitabis sholah. Pasal tentang najis ini dalam sebagian kitab itu selalu dijelaskan sebelum menjelaskan kitab sholat. Jadi ulama-ulama fikih itu sebelum menjelaskan sholat itu kebanyakan menjelaskan dulu tentang najis dan bagaimana cara menghilangkan najis. Karena menurut ulama ahli fikih banyak orang yang celaka itu bukan karena meninggalkan sholat. Banyak orang yang celaka itu bukan karena tidak sholat, tetapi menurut ulama ahli fikih banyak orang yang celaka nanti di akhiratnya itu karena tidak bisa bagaimana cara membersihkan najisnya. Jadi bukan karena gak sholatnya, karena gak benar ngurusin najisnya. Ceboknya gak benar, arusnya gak benar, mengatasi headnya gak benar, istihadah nifasnya gak benar. Itu yang menjadikan sebab manusia celaka di hari kiamat. Apalagi sekarang kan di masjid-masjid pun tempat kencingnya disediakan kencing berdiri. Saya paling gak bisa kencing sambil berdiri. Kenapa? Bukan gak bisa kencingnya, tapi menjaga najisnya yang sulit. Orang sekarang kan asal aja gak mikirin najisnya, mikirin apa. Padahal sholat. Jadi kitab najis ini tentang najis dan kitab tentang menjelaskan menghilangkan najis ini selalu dijelaskan oleh ulama fikih sebelum kitab sholat. Apa yang dinamakan najis? Wa najasatu lughatan asyai'u al-mustaqdir. Najis itu menurut bahasa, menurut lugah, etimologi, bahwa yang dinamakan najis asyai'ul mustaqdir, sesuatu yang dianggap kotor. Sesuatu yang dianggap kotor menurut lugah itu najis. Tapi ini tidak bisa dipakai dasar hukum, karena menurut lugah itu cuma menurut bahasa saja. Setiap perkara yang dianggap kotor itu najis. Tetapi yang dipakai hukum yaitu najis menurut syara. Apa najis menurut syara? Wa syar'an kullu ainin haramun tanawulaha 'alal itlaqi. Setiap datiah yang haram untuk dirawatnya. Setiap datiah yang haram untuk dirawatnya dengan jalan mutlak. Dalam tingkah ikhtiyari seperti gampang dibedakan, tetapi bukan karena mulianya itu ain ataupun bukan karena kotornya itu ain, bukan. Maka kata para ulama
dimasukkan kepada kategori mutlak. Karena dalam definisi tadi ada kecap kullu ainin haramun tanawulaha alal itlaqi, setiap datia yang haram untuk dirawatnya menepati jalan secara mutlak. Jadi mutlak itu mau sedikit ataupun banyak tetap dianggapnya najis. Wa kharaja bil ikhtiyari, dalam definisi tadi ada kecap al-ikhtiyari, halatal ikhtiyari, ketika dalam tingkah ikhtiyari. Jadi ikhtiyari itu pilihan, maka keluar dengan kecap ikhtiyari apa ad-daruratu darurah, berarti walaupun barangnya najis, kalau keadaan madorot itu jadi boleh. Karena ada kaidah usul fikih, ad-daruratu tubihul mahdurah, sesuatu yang haram ataupun sesuatu yang najis yang awalnya tidak boleh dipakai, kalau keadaan darurat itu bisa jadi boleh. Makanya dalam definisi tadi ada kecap halatal ikhtiyari, dianggap najis itu kalau tingkah ikhtiyari, yaitu tingkah pilihan kita sendiri. Tetapi kalau tidak ada pilihan dalam arti keadaannya darurat, maka walaupun barang yang najis tetap itu dihukumi boleh. Yang haram ketika darurat boleh. Yang najis ketika darurat boleh. Tapi ingat, boleh makan yang najis ataupun yang haram keadaan darurat madarat. Sehingga kalau tidak makan makanan itu dia akan mati. Kalau tidak makan makanan yang najis dia akan mati. Maka barang yang najis yang tadinya haram itu menjadi boleh. Ada orang kelaparan, saking laparnya kalau nggak makan dia akan mati. Tetapi yang ada di depan mata makanannya makanan orang lain. Kalau dia nggak mengambil makanan orang lain, dia akan mati. Kalau dia nggak makan makanan orang lain, dia akan mati. Lalu bagaimana? Maka agama muncul, boleh hukumnya mengambil makanan walaupun makan orang lain untuk menyelamatkan diri. Kalau dia ternyata tidak mau mengambil makanan yang makan orang lain karena dianggapnya haram, lalu ternyata dia menjadi mati, itu jadi dosa. Itu menjadi dosa. Mendingan kita mengambil sesuatu yang diharamkan daripada meninggalkan itu menjadi mati. Kenapa? Karena konsep dalam agama ad-daruratu tubihul mahdurah. Jadi barang itu najis kalau ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan, maka yang najis pun menjadi boleh. Maka di sini dijelaskan fa innaha tubihu tanawulun najas. Jadi
sesuatu yang najis yang tadinya haram, kalau keadaan darurat itu menjadi boleh. Yang najis ya, yang najis ataupun yang haram itu, yang tadinya haram, yang tadinya najis ya bisa jadi boleh dalam konteks agama kalau keadaannya darurat. Tapi nanti dijelaskan sama ulama fikih, darurat itu ada batasannya. Jangan mentang-mentang darurat makan daging babi, dimakan banyak, dibekal bawa ke rumah, itu bukan darurat. Ada ukurannya darurat itu nanti. Kalau boleh makan sebatas mana, itu diatur sama ulama ahli fikih. Wa bi suhulati tamyizi, keluar dari kecap suhulatul tamyiz, yaitu mudah untuk dibedakan. Maka apa aklud dudi, makan bilatung al-maiti yang mati, fi jibni, di dalam adonan, au faqihatin, atau lalap-lalapan. Maksudnya barang yang najis itu sebagaimana tadi dalam definisi ma'asuhulati tamyizi sal, dan gampang membedakannya. Maka keluar dari kecap suhulatul tamyiz apa aklududi, makan bilatung al-mayyiti yang mati, bilatungnya mati, fi jibni, dalam adonan. Itu gimana Ustaz? Kita bikin adonan roti, ternyata ada bilatung mati dalam adonan roti. Itu jadi najis enggak? Kata para ulama, enggak jadi najis semuanya. Udah cukup buang saja bilatungnya, buang sekitar yang kena bilatungnya, jangan dibuang semuanya. Seperti kita punya kue cicak jatuh, loh, mati. Jangan dibuang kuenya semuanya, udah aja buang cicaknya dan kue yang kena cicaknya, sisanya makan. Kenapa? Karena itu bisa dibedakan. Kecuali tidak bisa dibedakan, contoh ada minyak sayur kena kotoran cicak, ya itu kan nggak bisa dibedakan, itu mah najis semuanya. Ada minyak sayur lagi goreng, setelah lagi gorengan ada tai cicak jatuh ke minyak sayur, ya itu mah kan tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, najis semuanya. Ya kalau misalkan kita ada nasi dalam sangkuk, setelah itu misalkan ada cicak jatuh ke nasi mati, ya gak usah nasi dibuang semuanya, buang aja bangkai cicaknya dan nasi yang kena cicaknya. Apa yakin ataupun ada bilatung dalam lalap-lalapan. Ya dalam lalap-lalapan kan biasanya bukan bilatung, apa ya, hilut. Ada dalam apa namanya ulat, ada dalam petek. Itu kan ulat itu kan najis, tapi kan itu bisa dibedakan, gampang untuk dibedakan. Kalau makan petek Ustaz, tapi ada lalatnya, ada ulatnya, itu boleh enggak? Ada yang nanya ke saya. Itu dijelaskan sama ulama fikih, kalau kita makan petek ternyata ulatnya kemakan,
dipisah dulu sama petenya lalu dimakan satu-satu, itu mahal. Jadi kalau kita makan pete ada ularnya gimana Ustaz? Maka ulama fikih menyatakan kalau ternyata kita makan pete di dalamnya ada ular kemakan, itu boleh, tidak dipisahkan dulu. Tapi kalau ularnya dipisahkan dulu sama petenya lalu dimakan satu-satu, itu haram. Walaupun ular itu muncul dari pete tersebut, nggak boleh. Makanya kalau kita makan pete ternyata ada ularnya, udah aja kok makan aja. Bahkan ada orang kampung mah sengaja si petenya nggak dibelah dulu, langsung aja dimakan, nggak mikirin ularnya, nggak mikirin apanya. Kenapa? Karena kalau makan pete ternyata di dalamnya ada ularnya, itu boleh dalam Islam. Walaupun ular itu kan najis. Tapi kalau dipisah dulu, itu nggak boleh. Makanya keluar dari kecap suhulatul tamyiz, yaitu makan bilangkung yang mati di dalam adonan ataupun mati di dalam lalapan. Kalau ternyata bisa dipisah, ya pisah. Kalau ternyata nggak bisa dipisah, maka itu jadi najis semua. Kue ulang tahun ditaruh di lemari, pas mau dimakan ternyata ada bangkai cicak. Bangkai cicaknya jatuh nempel di kue ulang tahun. Kalau orang kota kan udah buang semuanya. Enggak, jangan dibuang semuanya, sayang Pak. Karena apa? Karena tidak najis semuanya. Udah aja bangkai cicaknya buang, terus kue yang kena bangkainya dibuang sedikit, sisanya makan. Itu orang Sunda itu. Jadi orang Sunda makan sayang ini. Kenapa? Karena najis dan kuenya masih bisa dipisahkan. Kecuali tidak bisa dipisahkan, kita ngadon roti, masih adonan, kotoran jatuh, dikocek, sehingga tidak bisa dipisahkan antara kotoran dan adonan, ya itu najis semua. Kalau bisa dipisahkan, ya. Makanya orang tua dulu mah ada daging ayam digigit kucing atau berit-berit. Habis potong, ya udah dibuang aja sepotong, nggak sepotongnya dimakan. Kalau kita kan kadang-kadang gimana gitu ya. Kalau apa namanya, kalau sisa-sisa itu ataupun ada kotoran cicak, kadang-kadang kita bingung, nggak mau gitu kan. Nah gitu, makanya itulah perlunya ngaji kan. Jadi kalau usah dibuang semuanya, pas saya buat kuenya saya, udah aja buang bangkai cicaknya, yang kena cicaknya dibuang, sisanya makan, gak jadi masalah. Kenapa? Karena gak najis. Kalau cicaknya jatuhnya ke minyak sayur, itu mah najis semuanya. Yang tidak bisa dipisahkan antara najis dan yang lainnya. Kalau bisa dipisahkan, ya gak jadi masalah. Gak jadi masalah, jangan dibuang semuanya. Kenapa? Karena konsep dalam Islam innal mubadirina kana ikhwana saya. Karena jangan membadirkan harta, itu gak boleh. Makanya kalau kita punya makanan, kalau sekira-kira tidak dimakan sama kita, kasih sama orang lain. Jangan makanan ditumpuk-tumpuk di rumah sampai kadaluarsa, itu terbuang, itu mubadir namanya. Setan. Makanya kalau Pak Said mendatangi rumah saya, itu nggak ada apa-apa di rumah saya. Padahal saya setiap hari pengajian maulid, setiap maulid pulang maulid berkat banyak. Sampai-sampai ada yang bertanya ke saya, Ustaz tiap hari maulidan kok datang ke rumah nggak ada kue-kue? Saya jelaskan karena saya bawa kue maulid nggak sampai ke rumah. Ya kalau nggak sama
cepat kasih kepada orang lain, kasih ke orang tua, kasih ke kerabat,